Chinese Grand Prix, balapan kedua di musim 2025. Balapan yang penuh strategi dan juga ada sedikit drama, dan McLaren lagi-lagi keluar menjadi juaranya. Gimana balapan kemarin siang? Ya pasti banyak banget pendapat yang berbeda-beda, dan pasti ada banget gue yakin orang beberapa yang bilang kemarin itu balapannya sedikit boring. Padahal itulah titik serunya kita nikmatin F1 guys. Strategi yang krusial dan juga penggunaan ban yang hati-hati karena aspal baru bikin semua pusing dalam atur pit dan juga strategi. Yuk langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Flop di awal, bagus di ending. Menonjol di free practice tapi sempat flop di sprint bikin McLaren gak terlalu bagus di hari Sabtu saat sprint race. Ya meskipun begitu, overall pace mereka sangat bagus dan juga kencang di antara semua tim. Aspal surface baru di mana sangat krusial bagi semua tim bisa dilibas semua dengan baik oleh McLaren. Ya walaupun agak sedikit salah ya eksekusi saat kualifikasi di sprint hari Jumat yang bikin mereka tidak dapat hasil maksimal saat balapan sprint hari Sabtu. Tapi tetap, semuanya nggak ngurangin performa McLaren sama sekali. Hingga akhirnya mereka berdua masih dapat poin saat sprint race, Piastri kedua dan juga Lando ke-8. Tapi kualifikasi pas hari Sabtu dan balapan hari Minggu itu benar-benar beda cerita, di mana mereka seakan-akan langsung belajar dari kesalahan. Dapat kualifikasi 1 sama 3, itu bikin Piastri sama Lando langsung nusuk 1-2 di awal balapan dan bikin mereka mimpin balapan tanpa gangguan sama sekali. Ya gangguan datang dikit dari Russell lah ya, dimana di pertengahan balapan dia hampir nge-undercut Lando Norris saat pit stop pertama. Tapi bagi Piastri hampir tak ada gangguan sama sekali, hingga dia memenangkan balapan dengan jarak 5 detik lebih dari Lando Norris di posisi kedua dan Russell di posisi ketiga. Bagaikan utang melintir di Aussie yang dibayar lunas di China ini, benar-benar menang yang sangat dominan. Dan Piastri menangkan balapan dengan sangat solid. McLaren tuh sebenarnya udah tim paling OP banget, udah mobilnya bagus, balapnya bagus. Cuma masalah itu satu, eksekusi yang kadang masih ngebandut. Kadang ya, kadang nggak sering. Ferrari. Ngomongin badut, enggak, maksudnya beda-beda. Ferrari mengawali weekend dengan cukup baik, membuat semua tifosi berharapan dengan sangat amat tinggi. Terlebih, Fred Vasseur, bosnya Ferrari, bilang kalau versi sebenarnya Ferrari adalah di China, bukan di Aussie. Jadi kita tunggu performa Ferrari di China Grand Prix ini. Dan ternyata bener, tapi Jumat sama Sabtu doang. Ferrari tampak sangat solid banget dari Jumat free practice, sprint quali, sampai ke sprint race. Baik Lewis ataupun Leclerc tampil sangat apik banget di race pace, long run, dan berhasil raih pole position dan juga kemenangan di sprint race melalui Lewis Hamilton. Dan Leclerc juga di top 5. Gila cuy, Lewis menang balapan pakai Ferrari, gila emang. Tapi setelah hari Sabtu, Ferrari bagaikan balik ke setelan awal, yaitu ngawur dan juga ngaco. Sebenarnya nggak ngawur sama ngaco banget sih, karena emang ya pace-nya segitu doang adanya gitu. Tapi seakan-akan beda banget sama hari Sabtu gitu, karena gimana ya, pace yang sangat kuat di sprint juga kendali mobil yang sangat stabil, seakan-akan tuh hilang begitu aja pas hari Minggu. Pace yang nggak ada, belok nggak stabil, balance-nya nggak pas, bikin Lewis Hamilton kesusahan banget sepanjang balapan hari Minggu kemarin. Sampai bikin dia sadar gitu, dengan bilang ke timnya, nyuruh Leclerc buat duluan. Si Leclerc duluan aja Gi, gue pelan nih, kasih dia duluan aja. Sadar diri cuy. Nah anehnya si Leclerc dengan front wing yang patah karena awal balapan, malah lebih kencang daripada Lewis Hamilton yang kategorinya mobilnya masih sangat utuh dengan front wing yang masih utuh depan belakang. Tapi dengan catatan, tidak adanya end-plate kiri bikin aliran anginnya mobilnya Leclerc itu ngegerus ban kirinya banget. Terlebih, Leclerc sering banget ambil krap yang berlebihan di tikungan 2. Itu semua benar-benar makan bannya banget dan bikin dia kesusahan di ending balapan dan disalip dengan mudah oleh Max Verstappen di tikungan 2 sama 3. Dan itu bikin mereka finish ke-5 sama ke-6 bagi Ferrari. Nggak berarti sampai situ, masih ada ceritanya lagi. Gue sih awalnya kayak oke, pace mereka segitu doang gitu, 5-6 oke lah masih poin. Ternyata didiskualifikasi dari balapan dua-duanya. Mobil Leclerc keentengan 1 kill dari berat minimal, dan Lewis plank bawahnya ketebisan 0,5 mm dari regulasi minimal. Astagfirullahaladzim, tobat gak sih? Kayaknya gue harus bikin video sendiri deh buat ini, deh buat Ferrari ini, karena panjang banget penjelasan ini guys. But overall, weekend ini adalah weekend yang jauh lebih baik daripada weekend di Australia bagi Ferrari. Jauh lebih baik lah guys ya, karena masih ada bisa dirayain lah, yaitu menang di sprint. Mercedes main aman lagi. Main aman dan konsistensi adalah kunci Mercedes bisa dapat raih podium di 2 balapan beruntun. Pace mereka dari Jumat itu oke kok, tapi ya nggak kenceng-kenceng banget gitu, kayak di tengah aja, nggak nempel McLaren banget, tapi masih lebih kenceng daripada Red Bull sama Ferrari. Jadi ya harusnya kalau nggak ada yang aneh-aneh, spot podium harus udah diamanin sama mereka. Dan bener, Russell top 5 di sprint dan juga podium di race, bikin Mercedes jadi tim kedua yang konsisten banget setelah McLaren. 2 balapan, 2 podium. Kimi Antonelli juga oke lah, dia tadi juga kan kemarin dia kan driver of the day. Raihan poinnya juga oke lah di championship. Ya meskipun kalah sama Ocon dengan khas ya kemarin di balapan. Tapi ya let's say dia pembelajaran lah, karena juga pertama kali juga kan dia di sirkuit Shanghai ini. Dan yang terpenting adalah poinnya solid banget buat Mercedes di Constructors Championship. Red Bull
Ini Red Bull ya, kalau Max minggat kayaknya cuma sekelas Alpine dah. Gimana enggak? Betapa jomplangnya performa antara Lawson sama Max Verstappen yang kayaknya mungkin nanti akan bikin video sendiri dah ini. Dua-duanya Max Verstappen sama Liam Lawson emang sih sama-sama kesusahan dalam mengendalikan mobil RB21. Tapi saat Max temukan solusi buat mobil RB21, Lawson nggak nemu. Jadinya ya Max masih bisa tembus 4 besar, Lawson berkutik di papan bawah. Nggak papan tengah lagi guys, papan bawah ya 15 besar ini. Naik ke 12 juga kan gara-gara penalti Lewis sama Leclerc sama Gasly kan. Ya tapi emang sih overallnya RB21 kemarin tuh emang gak enak banget sih. Ini mobil kaku banget, belakangnya liar dan harus di-push ekstra buat hasil yang maksimal. Ya cuma Max Verstappen yang bisa begini anjir. Dan hasilnya Max masih bisa top 5 atau podium, sementara Lawson berkutik di papan bawah. Ya Max top 5 aja gue udah bangga banget sih liatnya, apalagi menang atau podium gitu loh. Papan tengah. Papan tengah yang sangat rapat banget. Dimana Stroll bisa tarik poin terus-terusan buat Aston Martin, Haas double point dengan strategi brilliant satu stopnya, dan skill Ocon sama Behrman yang bisa kendaliin keausan ban dan juga sambil overtake driver satu persatu adalah kombinasi brilliant banget buat Haas Fonte buat raih double point kemarin. Gila sih. Oh iya, plus berkat DSQ-nya dua Ferrari, Carlos Sainz jadi dapat poin 1 poin ke 10, dan itu hasilkan double point juga buat Williams. Semua tim tengah happy dapat poin, tapi nggak bagi Racing Bull. Ini tim kenceng banget loh. Dua pembalapnya jago dan juga bisa start di depan dan bertarung di depan, tapi ya eksekusi strateginya masih sangat amat rungkat, dimana pace yang bagus yang dimiliki oleh Hajar dan juga Yuki dirusak oleh strategi dua stopnya Racing Bull yang bikin mereka finish di belakang-belakang lagi. Percuma banget guys start di depan juga. Si Yuki juga apes pula kan wingnya patah sebelah kanannya. Ya semoga besok lebih baik lah ya, terlebih besok Japanese Grand Prix adalah rumahnya Yuki Tsunoda. Dan yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kabarnya episode 2 season 2025. See you at Jepang 2 minggu lagi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.